Betul saja. Kabar semuanya? Alhamdulillah, ana bi khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki Wabarakatuh saja. Ustazati? Nanti Amma. Ustazah Afwan, suaranya terdengar jauh Ustazah. Oh, nah, sekarang bagaimana? Eh, sudah boleh dicoba lagi Ustazah? Nah, tes suara apa terdengar di sini? Afwan, Ustazah. Masih sedikit. Afwan Ustazah, suaranya masih sedikit kecil Ustazah. Oh, nah, kalau sekarang bagaimana? Masihkah? Ustazah. Oke. Sekarang kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah sekarang kita mulai di kelas berkisah kita Zulhijjah yang istimewa. Ada yang ingat pertemuan keberapa? Ketiga, Miss. Pertemuan ketiga itu pertemuan yang mana? Yang terakhir, Ustazah. Nah, pertemuan yang terakhir ya. Sekarang ada pertemuan yang terakhir insya Allah. Insya Allah hari ini kita akan review kisah-kisah yang kemarin. Juga melihat tugasnya, bacakan tugasnya, dan ada beberapa games quiz juga. Sekarang kita masuk ke tugas yang kemarin dahulu. Nah, misal sekarang kita akan bacakan dahulu hikmah-hikmah tugas yang kemarin ya. Sekarang, oh Masya Allah, ini buatan Zahra ya? Iya, Ustazah. Zahra boleh Kalau dibacakan? Zara itu jago gambar. Masya Allah, gambarnya. Boleh dibacakan? Hikmah kurban satu, patuh kepada perintah Allah. Dua, menyembeli
menyembelih hanya untuk kepada Allah. Nah, Masya Allah. Jazakallah khairan. Ini Zahra sama Zafira adik kakak ya? Iya, Ustazah. Ya, Ustazah. Nah, kakaknya siapa? Kakaknya ya, Zafira Widyanata Siburian, Ustazah. Oh, Masya Allah. Nah, Ini kakaknya. Ya, Zahra itu adiknya. oh, Zafira kakaknya ya? Kalau kakaknya tuh agak sedikit nggak bisa gambar, tapi kalau Zahra adiknya bisa. Soalnya dia Masya Allah. juara gambar. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Wah, lucu ya gambarnya. Sekarang coba. Selanjutnya Zafira. Masya Allah, ini lucu juga Kak. Zafira hikmah kurbannya pas sudah ditulis? Belum bisa Ustazah, soalnya masih bingung. Oh, nah nanti bisa ditulis ya. Tapi omongannya sama, Ustazah. Oh, nah. Hikmah kurban Nah, sama Zahra, Ustazah. jazakallah khairan. Ini kita bacakan worksheet yang sudah pernah dikirim. Kalau ini Nafiza ya yang buatnya. Nafiza hadiah. Hadir Ustazah. Nafiza boleh dibacakan? Ustazah, Iya. apa Ustazah nggak nulis hikmahnya, lupa. Itu ada di atas. Kurang tuh dengar telepon. Ana lupa belum nulis hikmahnya. Baru ini 2. ya apa coba? Takwa boleh dibaca? Takwa. Takwa, taat pada Allah. Masya Allah. Jazakillah khairan. Ini Nafiza bikinnya pakai apa? Watercolor kah? Pakai krayon sama cat. Keren, Masya Allah. Jazakallah fiik. Sekarang ini Nafiza juga ya. Nafiza yang ini boleh dibaca juga? Nah, malu. Nggak, apa boleh dibaca? Iya, Hikmah. hikmah dari sini. Hikmah didapat dari kisah kurban pertama. Permohonan kan? Sabar, sama terakhir apa itu? Kalian turuti perintah Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Jalannya lucu ya gambarnya. Barakallah fiik. Sekarang coba Asia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh dibaca? Asia. Surah. Hikmah kisah air zam-zam. Tawakal, pantang menyerah, taat kepada Allah, memaksimalkan ikhtiar,
Nah, sudah? Sudah Ustazah. Masya Allah. Ini kasih pakai apa? Pakai krayon Ustazah. Oke. Masya Allah pakai krayon ya. Sekarang ini PSC juga boleh dibaca. Masya Allah. Ini banyak hewan kurbannya nih. Ya Ustazah. Hikmah dari kurban pertama. Kesabaran, ketaatan, keikhlasan Ustazah. Masya Allah. Barakallah Fik. Sekarang ini punya smiley Wafiqil ya. barakallah Ustazah. Ini punya smiley ya. Ya Miss. Ini punya smiley silahkan. Kita baca mungkin sampai sini ya. Hikmah, hikmah. Boleh dibaca? Hikmah, hikmah. Hikmah, hikmah. Sebentar Miss. Disini agak kabur. Hikmah kurban pertama. 1. Amalan yang dicintai Allah. 2. Belajar untuk ikhlas. Surah Al-Hajj ayat 33. Belajar untuk mengikuti tuntutan Nabi. Keempat, belajar untuk sedekah harta. Hadis Bukhari nomor 1433. Nomor 5, belajar untuk rajin berzikir. Surah Al-Baqarah ayat 203. Masya Allah. Barakallah Fik. Ini buatan smiley juga. Yes, Miss. Ini buatan smiley atau buatan Abid? Smiley Ustazah. Oke. Smiley boleh baca juga yang ini. Ya. Hikmah kisah air Zam-Zam. Hajar berkata, Ismail, di sini ada air. Ismail menangis. Nah, hikmahnya apa? Nah, Masya Allah. Ini tadi hikmahnya ada di sini juga ya tadi? Iya, Miss. Khairan. Sekarang terakhir. Nah, ini masih ada berapa? Masya Allah ya. Itu, Miss. Nah, mungkin boleh baca semuanya. Ini buatan Aisyah Iskandar. Nah, Aisyah. Apa hadiah? Yes, Miss. Aisyah, can you read this? Yes, Miss. Silahkan. Hikmah of the Zam-Zam water. Allah Maha menolong hambanya bersabar atas Insya Allah. Jazakillah khairan. Nih pakai apa? Pakai highlighter juga, Kak? pakai highlighter, Miss. Nah, Insya Allah. Jazakillah khairan. Great work. Sekarang, ini dibaca juga yang ini. Kurban. 1. Mensucikan diri dan harta. 2. Menunjukkan rasa syukur. 3. Kelak hewan kurban akan menjadi saksi amal ibadah kita di akhirat. 4. Menunjukkan ketaatan. Insya Allah. Ini gambar juga ya? Yes, Hewannya. Ini Aisyah sama adik Aisyah, Kak? Yang digambar. Miss. Ini yang digambar Aisyah sama adiknya Aisyah, Kak? Yes, Miss. Nah, Insya Allah. Sekarang, nah, Syakir masih ada waktu untuk baca semuanya ya. Zahra, Iya, Miss. silahkan. Yang ini dibaca lagi.
Hikmah air zam-zam. Satu hikmah air zam-zam. Ya, ya, satu agar sabar 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 Nah, apa ditulis tadi hikmahnya? Hikmah air zam-zam. Naik bukit Safa 7 kali. Saya aja Nah, misalnya lupa. Nah, Masya Allah, nanti bisa ditulis juga ya. Barakallahu fiik. Coba ini kita, oh ini yang Zafira ya. Zafira apa ditulis juga? Iya. Oke, boleh dibaca? Hikmah air zam-zam. Tawakal, sabar, dan berusaha Ustazah. Masya Allah. Kalau sekarang ini punya Abid ya. Abid boleh dibaca? Smiley, Abid ada nggak? Smiley ada kah atau keluar? Oh, udah terlempar ya? Nah, begitu. Coba yang ini terakhir. Siapa ini? Oh, ini punya Abid juga ya. Nah, ya itu tadi ya tugas-tugasnya Masya Allah ya. Masya Allah sudah dikerjakan semua. Untuk teman-teman lainnya, tadi sebenarnya anak belum melihat nama teman-teman yang lainnya nih. Boleh dikumpulkan juga ya, boleh dikerjakan juga tugasnya. Jangan lupa ditulis juga poin-poinnya di posternya, lalu dikirimkan ke grup biar anak juga bisa lihat. Tadi kemarin seperti yang ada di worksheet juga kita bahas 2 kisah. Kisah apa saja tadi? Boleh langsung buka mic-nya? Kisah Zam-Zam dan kisah kurban. Pertama, di kurbannya Allah. Di akhir kurban. Ya, kurban. Dan juga tadi ada tentang air zam-zam ya. Nah, insya Allah kita mulai untuk reviewnya. Kita mau lanjutkan. Kemarin ada yang mau mungkin garis besarnya saja menceritakan kembali sedikit nggak garis besarnya? Cerita kisah sejarah air zam-zam itu bagaimana kemarin? Ada yang ingat air zam-zam seperti apa kisahnya kemarin? Kisah Nabi Ismail Ustazah. Nah, coba itu seperti apa kemarin? Poin-poinnya saja, garis besarnya saja. Coba mungkin Hana minta untuk siapa ya? Makaila kemarin seperti apa? Apa Ustazah? Makaila kemarin seperti apa? Sejarah air zam-zam. Kenapa Ustazah? Suaranya kecil Ustazah. Kemarin kisah air zam-zam itu seperti apa? Apa Ustazah? Afwan Ustazah tidak terdengar dari Makaila Ustazah. Kemarin kisah air zam-zam itu seperti apa? Boleh mungkin mau diceritakan kembali? Sedikit poin-poinnya saja.
diceritakan kembali saja. Ya, kemarin bagaimana? Nggak usah. Atau mungkin siapa saja yang ingat? Nah, Dari mungkin awal sampai ingat. akhir kan saja. Poin-poinnya saja apa yang terjadi waktu itu pas kisah air Zam-Zam, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk apa? Mungkin kita Untuk bareng-bareng deh. Sedangkan kemarin? anak saja. Sisa air zam-zam atau Zam-Zam, yang air lain? Zam-Zam. Sisa air itu Nabi Ibrahim saat itu habis diperintahkan untuk meninggalkan Nabi men Ismail dan Hajar di meninggalkan gurun pasir ya. meninggalkan Dan apa kenapa yang saja? dikatakan Hajar? Coba ini semuanya boleh jawab apa yang dikatakan Hajar kemarin. Nah, ya jadi kemarin itu kita bahas tentang kisah air Zam-Zam di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Hajar dan juga anaknya yang masih bayi Nabi Ismail pergi ke sebuah gurun pasir. Mereka pun sampai tempat itu dan Nabi Ibrahim pun harus pergi meninggalkan mereka. Hajar yang awalnya kebingungan pun akhirnya mengerti dan berkata, apakah ini perintah dari Allah? Jika demikian, tahu kan, Najib pergilah. Allah tidak, sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan kami. Dan di situ kita dari kisah itu akhirnya di tengah-tengahnya mereka kehabisan perbekalan dan Hajar harus mencari sumber mata air. Sudah berlari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sama 7 kali namun belum ketemu juga. Sampai akhirnya ada suara air mengalir deras di dekat kaki Nabi Ismail. Yang itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menghentakkan tumitnya atau sayapnya ke tanah sehingga air zam-zam itu keluar. Dari situ kita bisa pelajari hikmahnya yaitu untuk yakin pada pertolongan Allah, juga tentunya tawakal, taat kepada Allah, bertakwa, memaksimalkan ikhtiar, juga pantang menyerah. Lalu untuk pertemuan kemarin kita bahas tentang hikmah korban, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dan saat itu Nabi Ismail sudah besar dan berkata pada ayahnya untuk jika ini perintah dan berkata untuk tidak apa laksanakan saja perintah itu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kita bahas itu ya kemarin di As-Saffat ayat 102. Nah, nanti bisa baca kembali yang As-Saffat ayat 102. Dan dari situ kita juga mempelajari bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke tempat yang Nabi Ismail akan disembelih di situ dan syaitan bisikan Nabi Ibrahim agar ragu selama itu 3 kali ya. Nabi Ibrahim pun melemparkan kerikil kepada setan itu, kepada jin itu. Dan saat mereka sudah sampai, saat pisaunya sudah di leher Nabi Ismail, akhirnya diganti dengan seekor domba, domba jantan. Dan dari korban ini, kita bisa mendapatkan beberapa hikmah, yaitu, nah ini diantaranya ada yang kemarin kita baca bersama sebentar ya. Kemarin di antara hikmah kurban dari kisah Nabi Ibrahim sendiri dan juga itu ada yang ini kita baca bersama. Coba mungkin untuk yang ini Ana minta bantuan 2 orang untuk membacakan kembali
hikmah kurban yang kemarin bahas. 1, 2, 3. Nah, ini Ana pilih yang jarang-jarang dulu kemarin ya. Izin pilih yang jarang baca dahulu. Nafisah dan Syamila. Sekarang Nafisah dahulu. Boleh baca sampai sini. Ustazah, Silakan Nafisah. meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah, menunjukkan ketaatan, menunjukkan rasa syukur, memiliki makna pengorbanan, melatih keikhlasan. Ya Ustazah, Masya Allah. Jazakillah khairan. Sekarang Syamila boleh dibaca yang dari bawahnya. Nomor 7, Syamila boleh dibuka mic-nya. Menjadikan. Coba menjadikan kita semangat berbagi, menghadirkan kebahagiaan, meningkatkan rasa kepedulian dan memperkuat rasa persaudaraan terhadap sesama, menyucikan diri dan harta. Kelak hewan kurban akan menjadi saksi amal ibadah kita di akhirat. Masya Allah. Jazakillah khairan. Ya, betul. Kemarin hikmah kurban nanti teman-teman bisa yang belum mengerjakan atau belum ditulis kemarin ditambahkan juga tentunya meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah, menunjukkan ketaatan, cara bersyukur dan kita itu dengan beribadah ya. Salah satunya ini bisa dengan kurban. Memiliki makna pengorbanan, juga melatih keikhlasan kita, menjadikan kita dermawan karena dengan kurban kita membagikan dagingnya ke saya tetangga jika membutuhkan. Juga semangat berbagi menghadirkan kebahagiaan, meningkatkan rasa kepedulian dan memperkuat rasa persaudaraan sesama, menyucikan diri dan harta, juga bahwa hewan kurban ini akan menjadi saksi amal ibadah kita di akhirat insya Allah. Sebelumnya pada pertanyaan sebelum kita lanjut? Apa kita naik ke surga dengan kambing kita, Ustazah? Oh, nah, Hewannya satu bulunya bisa ngomong di akhirat nanti, Ustazah. nah itu Ustazah, apa kita kalau masuk surga, hewan kurban kita juga sama? Bisa. untuk yang itu saya juga sih kurang yakin. Kalau dari yang saya baca itu hadis yang mengatakan kita menunggangi hewan kurban itu termasuknya lemah. Dan namun nanti saya baca-baca lagi dulu ya. Kalau saya Ustazah, Baik, Ustazah.
Nah, kalau saya Ustazah itu masalah hadisnya lemah dan juga untuk hewan apakah ada di surga saya juga kurang yakin tentang itu ya. Nanti insya Allah saya baca-baca lagi nanti saya kasih tahu. Tadi siapa? Zahra atau Zafira? Zafira Ustazah. Nah, Zafira insya Allah. Baik Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ya, nah jadi sini untuk yang kita akan menunggangi kambing kurban kita ke surga itu tidak benar ya. Keliru. Ini Anda baca. Keutamaan yang utama dari hewan kurban itu sendiri adalah diterima di sisi Allah nanti. Dan insya Allah mendapatkan ridho Allah, juga pahala dari Allah. Dan juga ini sebagai bukti ketakwaan kita. Itu yang utama dari hewan kurban, keutamaan hewan kurbannya. Kalau untuk kita nanti naik kambing ke surga itu keliru ya, hadisnya lemah itu. Nah, insya, insya Allah sekarang ya kita mulai dengan membahas tentang guys, review. Sekarang kita ke pembahasan hari ini. Idul Adha, ketaatan, keimanan, dan berbagi. Kita bahas sedikit dulu tentang Idul Adha-nya ya. Sebelum kita lanjut ke games untuk review. Jadi di sini kalian tahu Idul Adha itu apa sih? Kalian tahu nggak Idul Adha apa? Idul Adha itu hari di mana hewan dikurban. Nah, di sini coba kita baca bersama. Afwan Ustazah, qadarullah, suaranya tidak terdengar jelas Ustazah. Oh, nah, sebentar ya, Amma. Insya Allah. Oke, sekarang Idul Adha, ketaatan, keimanan, dan berbagi. Di sini apa itu Idul Adha sendiri? Idul Adha, Ana minta dibacakan oleh Khalif. Nah, kemarin saya belum dengar suaranya Khalif nih. Boleh dibuka? Khalif, suaranya tidak terdengar. Yang lain bisa dengar suaranya Khalif tidak? Ya, tidak ada Ustazah. Tidak ada Oke, Ustazah. iya. Tidak ada Ustazah. Tidak ada Ya, mungkin Ustazah. Atia boleh Atia nomor 8 boleh dibaca? Ya Ustazah. Idul Adha adalah salah satu dari dua hari raya umat Islam. Idul Adha sering disebut juga Idul Kurban karena pada hari ini juga umat Muslim melakukan ibadah kurban. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Masya Allah, jazakallah khair Markafik. Betul. Tadi, apa itu Idul Adha? Ada yang menjawab, hari dilaksanakannya kurban. Betul. Jadi ini tentunya hari raya Islam itu kan ada dua. Ada Idul Fitri dan ada Idul Adha. Sini Idul Adha adalah salah satu dari dua hari raya umat Islam. Sering juga disebut Idul Kurban karena pada hari ini umat muslim mulai melakukan ibadah kurban.
Walau bisa juga dilakukan di hari-hari tasyrik ya. 3 hari setelahnya, bisa sampai 3 hari setelahnya. Tapi dimulainya dari tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sekarang kita mau masuk ke kuisnya nih. Semuanya sudah siap untuk kuisnya? Sudah, Ustazah. Ustazah. Nah, tapi sebelumnya nama tanya nih, semuanya bisa buka chat Zoom nggak? Bisa ketik nggak? Bisa, Ustazah. Nah, buat untuk kali ini kita berbeda nih. Kemarin kan udah angkat tangan, terus udah jawab soal rebutan langsung buka mic juga. Kalau sekarang kita mau ketik di chat. Jadi boleh semuanya buka di chat. Buka chat nih cepet-cepetan jawab pertanyaannya. Dari pertanyaan pertama, nah, kalian terus ABC ya. Yang pertama soal pertama, hewan yang biasa disembelih saat Idul Adha adalah 1, 2, 3. Ketik di chat. Nah, boleh tulis ABC-nya saja. Masya Allah, betul ya. Nah, izin kasih garis ya. Nah, ya jadi ini mungkin enak kasih waktu. Jadi nanti kalau waktunya sudah habis, diberi garis seperti ini ya. Ya, tanya betul. Jawaban yang pertama tadi kita masih penasaran dulu itu adalah C. Sapi, kambing, dan domba. Jadi bisa juga unta dan kerbau ya. Tapi di sini pilihannya sapi, kambing, dan domba. Sekarang sini setelah 3 ya menulisnya. Idul Adha dirayakan oleh umat Islam untuk mengenang peristiwa siapa? 1, 2, 3. Hanya 30 detik menjawabnya. Silahkan. Nah, Masya Allah, betul. Coba, siapa tadi jawabannya apa? A, B, atau C semuanya? C. Ustazah. Betul ya. C, C. mereka Nabi Ibrahim. Korban pertama, Nabi Ibrahim. Yang di sini diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Sekarang, ini contohnya semuanya cepet nih jawabnya. Coba, saya kurangi jadi 20 detik, bisa? Jawabnya 20 detik? Bisa, Ustazah. Bisa, Tentu bisa Ustazah. Ini aja sama dikurangi nih 15. Nah, 20 dahulu ya. Idul Adha disebut juga sebagai hari 1, 2, 3.
Raya kurban Ustazah. Nah, ini ditulis dulu ya, nanti dibacakannya di akhir. Nah, Masya Allah betul, itu adalah hari Raya Kurban. Itu adha atau Idul Kurban. Coba saya lihat dulu ada berapa lagi soalnya kemarin tuh. Satu, dua, tiga. 6. Ya, coba ini kita kurangi 5 detik setiap ganti setiap next soal ya. Di sini jadinya 15 detik saja jawabnya. Daging kurban biasanya dibagikan kepada 1, 2, 3. C, Ustazah. Boleh ditulis dahulu. Ya, jadi daging kurban biasanya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kalau toko daging itu kalau lagi berdagang ya, kok ini ke orang yang membutuhkan. Masya Allah. Sekarang coba cuman 10 detik. Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan anaknya karena 1, 2, 3. Boleh ditulis di chat. Nah, ya ini jawabannya adalah menjalankan perintah Allah. Tidak yang menjalankan perintah Allah ya. Betul. Soal terakhir. Ini yang terakhir dia cuma 5 detik. Oke, sebentar. Saat yang dilakukan sebelum penyembelihan hewan kurban disebut 1, 2, 3. Nah, betul ya di sini. Salat. Sekarang ini anak ada berapa? Nah, ini tidak ada di slide, tapi Anda tambahkan pertanyaannya, ditulis juga di chat. Nah, izin partisipan. Oke. Yang pertama adalah Zulhijjah merupakan bulan terakhir di kalender Hijriah sekaligus bulan apa? 1, 2, 3. Tulis di chat. Bulan Zulhijjah disebut juga bulan apa? Nah, itu bulan haram. Sekarang coba Anda kasih garis nih, sudah tidak boleh menjawab lagi ya. Coba sekarang kita ke yang selanjutnya. Sebutkan apa saja bulan haram. 1, 2, 3. Apa saja bulan haram? Ada 4. Nah, ini yang termasuk bulan haram apa saja? Nah, ya, jadi yang termasuk bulan haram adalah
Nah, ini pertama coba. Nah, ada menulis Ramadan. Ramadan itu sebetulnya nggak masuk ya. Yang masuk adalah Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi ingat tadi, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pertanyaan selanjutnya itu kemarin dia sempat bahas juga ya kalau nggak salah. Apa keutamaan puasa Arafah? 1, 2, 3. Apa keutamaan puasa Arafah? Ada yang tahu? Tahu. Itu kemarin tuh di menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Sekarang untuk selanjutnya, perintah kurban ada di surat Al-Kautsar ayat 2. Kemarin Al-Kautsar ayat 2 itu fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, insya Allah. Betul ya jawabannya. Nah, betul. Nah, tadi kan saya baca Idul Adha. Baca tentang Idul Adha, sudah review juga, udah kuis juga. Tapi ngomongin tentang Idul Adha, ada yang tahu nggak sih sunah-sunah Idul Adha itu apa saja? Coba angkat tangan 1, 2, 3. Sunah-sunah Idul Adha yang ini angkat tangan, silahkan semuanya. Nah, Menggunting kuku, Ustazah. sudah Idul Adha nah, coba. Ini anak pilih yang tadi agak jarang dahulu ya. Ini coba dari Khalif. Khalif, insya Allah sudah bisa yang ini. Assalamualaikum, Ustazah. Ya. Assalamualaikum, Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah ibadah kurban meningkat ketakwaan kita terhadap akhlak terhadap Allah, menunjukkan ketaatan, menunjukkan rasa syukur, memiliki makna pengorbanan, melatih keikhlasan, menjadi kita lebih dermawan, semangat berbagi, menghadirkan kebahagiaan, meningkat rasa kepedulian, dan memperkuat rasa persaudaraan terhadap sesama. Menyucikan yang dibacakan Khalif hikmah kurban ya, Masya Allah. Kalau sekarang ini maksudnya sunah-sunah Idul Adha. Pertanyaannya tadi sunah-sunah Idul Adha. Tahu nggak Khalif sunah Idul Adha apa? Ini sekarang kita sudah ganti ke pertanyaan sunah-sunah Idul Adha. Khalif tahu nggak sunah-sunah Idul Adha apa saja? Sunah-sunah Id, nah. Kalau begitu, yang kita coba lagi ya.
Coba Ana pilih yang agak jarang. Hafiz. Hafiz apa? Kenapa Ustazah? Hafiz silahkan. Hah? Muhammad Hafiz itu apa saja senasai Idul Adha? Suaranya tidak kedengeran Ustazah. Sunnah Idul Adha apa saja? Nah, sunnah Idul Adha. Oke, mungkin yang lain bisa terdengar jelas ya suara anak. Coba sekarang Asia. Sebelum berangkat salat Id Ustazah. Nah, kembali diulang. Sekarang kedengaran tadi. Setelah salat Id, sebelum salat Id Ustazah. Nah, ya. Jazakallah khairan. Sekarang kita coba bacakan bersama. Untuk membacanya, Anda minta tolong Aisyah Humairah sudah ada? Namanya belum diganti kayaknya. Diana belum allow untuk open mic ya, sebentar. Aisyah Humairah apa sudah ada? Ustazah. Boleh dibaca. Sunnah-sunnah Idul Adha. Pergi ke masjid untuk sholat Id, mendengarkan khutbah, saling mengucap selamat Idul Adha. Nah, insya Allah, jazakallah khairan ya. Ini pergi ke masjid untuk saat Id, dengarkan khutbah, dan juga saya mengucapkan selamat Idul Adha, Id Mubarak, seperti itu misalnya. Lalu, Hafiz boleh dibaca. Hafiz boleh dibaca. Atau coba mungkin Aisyah Iskandar. Ini hafalannya Aisyahnya beberapa ya, silahkan. Yes, Sunnah Idul Adha. Mandi, memakai pakaian terbaik, memakai parfum bagi laki-laki, membaca takbir. Masya Allah, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Sekarang terakhir untuk slide yang ini boleh dibacakan oleh ini Smiley, Abid atau dua-duanya mau baca? Ini yang mau baca Smiley, Abid atau dua-duanya? Nggak kedengeran suaranya Smiley. Oke. Kalau mungkin kita ke Nafiza dulu. Ustazah. Silahkan. Melalui. Sebentar, layarnya belum kelihatan. Oh, yang lain sudah terlihatkah? Oh, ini sudah. Melalui jalan Nah, yang berbeda. melalui jalan yang berbeda
Oh, bisa layarnya. Ustazah Afan, layarnya belum kelihatan. Yang lain, sebentar, coba Ana cek tulis lagi. Coba yang lain seharusnya bisa ya. Kalau Ana refresh dahulu ya. Coba mungkin siapa tahu kalau di refresh lebih kelihatan. Ustazah, Ya, sebentar. Sekarang bagaimana? Sebentar ya, masih loading. Oke. melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari masjid. Disunahkan untuk tidak makan dulu sebelum selesai salat Id. Masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Betul, sunnah Idul Adha. Pertama, ada pergi ke masjid yang untuk Id. Di antaranya ada juga mendengarkan khutbah, beberapanya juga mengucapkan selamat Idul Adha. Mandi, pakai pakaian terbaik juga untuk laki-laki yang pakai parfum. Juga membaca takbir, Allahu Akbar. Melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari masjid juga disunahkannya untuk tidak makan dulu sebelum selesai sholat id. Minum boleh, tapi kalau makan disunahkannya untuk tidak makan dulu. Itu sunnah-sunnah Idul Adha yang kita bahas. Insya Allah pembahasan kita sampai sini dahulu. Nanti Tante bisa dikumpulkan lagi tugasnya di yang belum di grup, atau mungkin tadi udah mengumpulkan tapi misalnya belum ditulis nih atau ada yang belum selesainya, boleh dilengkapi dan dikirimkan kembali agar Tante juga bisa lihat hasil akhirnya nih. Sebelumnya apa ada pertanyaan? Boleh angkat tangan yang mau bertanya. Zahra silahkan. Emangnya kalau maghrib pintu nggak ditutup, emang kenapa? Suara dengar tidak? Ustazah, Ya, apa tadi Zahra? ya udah beda lagi. Nah, itu namanya kenapa kalau emangnya kalau haji itu emang nggak ada setan gitu? Oh, enggak ada. Jadi yang maksudnya pas jumrahnya ya, pas haji itu nanti kita melempar jumroh, itu ada ketiga pilar ula wusta aqobah. Kalau yang maksudnya kita melempar langsung ke kalau maksudnya melempar kerikil langsung ke jin itu waktu zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibisikkan oleh jin. Jadi Nabi Ibrahim mengambil kerikil dan melempar itu kepada jinnya. Kalau kita melemparnya ke tiga pilar itu saja sebagai simbol tidak mengikuti bisikan syaitan. Seperti itu ya. Jadi kalau sekarang tidak ada, kita melemparnya ke pilarnya sebagai simbol bahwa kita tidak akan mendengarkan bisikan syaitan, kita akan menaati perintah Allah, apapun yang terjadi. Seperti itu. Begitu, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama.
Nafisa. Ya, Ustaz. Ustazah, apa boleh bertanya? Silahkan. Hari ini tidak ada tugas mewarnai, Ustazah. Hari ini insya Allah tidak ada ya. Hari ini kita review dulu, main games dulu. Nah, tapi nanti Nafisa kalau mau tugasnya mungkin boleh dilengkapi, ditambah dekorasi lagi. Kalau kayak gitu boleh ya. Mungkin kemarin ada yang belum ditebelin gambarnya, tulisannya, atau belum diwarnain, boleh. Sekarang insya Allah kita akhiri dulu sampai sini. Apa ada pertanyaan lagi atau sudah? Nah, kalau gitu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, semuanya sudah datang hari ini Alhamdulillah semuanya sudah datang, terutama yang sudah datang tepat waktu dan juga sudah berpartisipasi dalam kelas, berani bertanya. Semoga pelajaran yang kita bahas di 3 pertemuan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga pelajarannya itu tidak hanya diingat namun juga bisa diamalkan juga insya Allah. Jazakumullah khairan barakallahu semuanya. Terima kasih sudah datang di kelas ini. Jangan lupa teman-teman juga berterima kasih kepada orang tuanya sudah mendaftarkan ke kelas ini. Karena itu berarti pasti orang tua kalian menginginkan yang terbaik untuk kalian. Nah, insya sekarang kita akhiri dulu sampai sini. Jazakumullah khairan barakallahu semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Jazakallah khair Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Assalamualaikum. Baik, akhiri Zoom hari ini. Semoga Allah mudahkan kita bertemu pada pelajaran lainnya atau Zoom-Zoom yang lainnya. Syukran jazakumullah khairan yang sudah bergabung. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah semuanya. Sehat-sehat. Wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma jazakallahu khairan. Jazakallah khairan.